Saudara Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto akan memasuki masa pensiun pada November 2021 bulan depan. Menurut Menteri Sekretaris Negara Pratikno, nama calon Panglima masih dipikirkan oleh Presiden dan Presiden Jokowi masih memiliki waktu untuk membuat pertimbangan. Lalu siapa sosok yang akan dipilih Jokowi dan paling cocok untuk memimpin TNI ke depan? Kami perbincangkan hal ini bersama penasihat kantor staf Presiden Andi Wijayanto dan pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, ISES, Hairul Fahmi. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Malam. Iya. Malam. Saya ingin ke Pak Bung Andi Wijayanto. Bung Andi, ini kan bulan depan ya, November 2021, di mana Pak Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto pensiun. Ya. Kecil kemungkinan untuk diperpanjang, boleh dikatakan seperti itu. Jadi maksimal kapan yang Presiden akan memberikan surat Presiden kepada DPR untuk kemudian dipilih menjadi Panglima TNI yang baru nanti? Ya jika proses normalnya itu 20 hari kerja, maka Presiden bisa saja menyampaikan pengusulannya di minggu pertama November. Ya, misalnya tanggal 7 November, 8 November bisa. Karena walaupun Pak Hadi pensiunnya di bulan November, tapi secara administrasi keprajuritan, Pak Hadi bisa menjabat sebagai Panglima TNI itu sampai 30 November. Oke. Tanggal 30 November itulah deadline ketatanegaraan bagi Presiden untuk melantik Panglima TNI yang baru. Jadi Anda mengatakan maksimal ya, paling lambat itu 8 November harus diserahkan ke DPR. Kurang lebih begitu? Ya, supaya bisa diproses 20 hari kerja. Supaya bisa diproses. Sesuai dengan harapan Komisi 1 DPR. Iya, saya ke Bung Hairul Fahmi. Bung Hairul, kalau kita bicara, tentu kita tidak bicara siapa sosok, siapa nama, tapi kita bicara soal tantangan ke depan 2022, 2023, dan 2024. Apa yang kemudian paling dipentingkan untuk seorang Panglima TNI? Saya kira soal siapa yang calon panglima ya tadi siapapun yang terpilih tidak akan banyak perbedaan. Selain kecakapan dasar, kapasitas kepemimpinan kurang lebih setara. Nah, masalahnya kemudian apa sih yang dihadapi ke depan ini? Ya. Kalau kita lihat ya, kita sekarang ini kan sedang dihadapkan pada sejumlah tantangan besar ya, selain isu lingkungan strategis, misalnya seperti eskalasi di Laut Cina Selatan, ya, dan rencana pembangunan kapal selam bertenaga nuklir oleh Australia. Ya. Ini ada juga persoalan-persoalan internal dan domestik ya terkait dengan misalnya soal pengembangan organisasi, moral dan kompetensi prajurit, ya, PR-PR dan agenda modernisasi alutsista, termasuk juga soal kesejahteraan prajurit maupun harapan tadi ya terkait apa yang dilihat oleh Litbang Kompas ya, bagaimana menjaga agar tidak terjadi peran serta TNI yang berlebihan dan eksesif di luar tugas pokoknya, terutama yang berkaitan dengan masyarakat. Saya kira itu. Iya, kalau sekarang saya balik pertanyaannya, apa yang paling dipentingkan oleh Presiden Jokowi atas pilihan Panglima TNI? Ya kalau secara politik ya saya kira kebutuhan Presiden jelas ya, punya panglima dengan loyalitas total ya, terutama ini penting untuk memuluskan agenda-agenda politik kenegaraan maupun pemerintahan ya. Saya kira itu prioritas pertama Presiden gitu kan. Ya kalau bicara loyalitas total itu syarat yang mungkin tidak perlu diperdebatkan. Tapi adakah kebutuhan lain selain itu? Ya itu tadi ya, agenda dan tantangan besar itu. Oke, yang mana kalau dianggap sebagai dua terbesar yang kemudian menjadi pertimbangan utama Presiden untuk memilih? Agenda apa? Ya saya kira terkait dengan pertahanan laut ya. Pertahanan laut ini menjadi concern Presiden sejak awal, bahkan ya sejak periode pertama ya, soal poros maritim, soal tantangan di Laut Cina Selatan ya. Terus
soal-soal apa, tangan laut lainnya itu yang menjadi bagian dari visi misi presiden dan sampai hari ini kan kita belum Oke. melihat perkembangan yang signifikan ya. Tentu harapannya ke depan ini, apa namanya, panglima yang baru bisa ikut berkontribusi memberi arah, kan. Baik, ini soal laut yang Anda mau katakan tadi. Saya ingin tanya juga pertanyaan yang sama ke Bung Andi Wijayanto. Kalau mencoba untuk menyelami pikiran presiden, tentu tidak ada yang tahu ya. Tapi ketika kemudian ada kondisi, ada situasi, kira-kira presiden akan menitik beratkan pada agenda yang mana, Bung Andi? Eh, Saya menilik amanat Presiden Jokowi tadi pagi ya, 5 Oktober. Itu untuk saya ada beberapa arahan strategis. Yang pertama, siapkan diri untuk mengatasi ancaman yang kompleks. Di dalamnya termasuk pandemi COVID-19 yang kita hadapi sekarang. Ya. Yang kedua, lakukan transformasi pertahanan untuk membentuk kekuatan pertahanan Indonesia Defense Force. Lalu yang ketiga, dalam melakukan transformasi pertahanan itu geser belanja pertahanan menjadi investasi pertahanan. Yang terakhir yang ditekankan oleh Presiden tentang menjaga pilar-pilar strategis pertahanan Indonesia seperti pertahanan berlapis, pertahanan dalam, perang berlarut, dan seterusnya. Jadi dari situ ya tampak yang dibutuhkan Presiden adalah perpaduan antara sosok panglima yang bisa menjalankan operasi militer, namun sekaligus memiliki visi bersama Presiden dan Menhan untuk membangun kekuatan pertahanan jauh ke depan. Karena yang diperintahkan itu transformasi pertahanan. Transformasi pertahanan itu bisa 25-30 tahun. Jadi kerangka strategis konseptual jangka panjang yang perlu disiapkan bareng antara Presiden, Menteri Pertahanan, dengan Panglima yang baru. Kalau saya mendengarkan apa yang menjadi paparan Anda, Bung Andi, ini sejalan dengan apa yang hendak dicapai oleh Menhan Prabowo Subianto, betul? Betul. Ya, terutama tentang transformasi pertahanan, investasi pertahanan, menjaga pilar-pilar pertahanan, yaitu yang selama 2 tahun ini terus berulang-ulang diungkap oleh Pak Prabowo, ya baik dengan DPR maupun dalam rapat-rapat di Kementerian Pertahanan. Jadi ya tampaknya dari situ yang dibutuhkan adalah sosok panglima yang bisa membentuk segitiga strategis ya. Kalau di pertahanan biasanya disebut sebagai Iron Triangle, segitiga besi yang kuat antara Presiden, Menhan, dan Panglima. Oke.